masih belum ideal sih. Dikit lagi kali ya, baru ideal. Pasti pernah. Segala macam program diet aku cobain kok. Ya dulu pernah sih, karena dulu saya hampir obesitas dan malas berolahraga. Pernah sih beberapa kali. Diet yang pernah saya coba itu adalah diet keto. Jadi diet keto itu adalah diet yang dimana seorang mengonsumsi lemak yang tinggi, namun protein yang cukup rendah dan karbohidrat itu hampir nihil. Diet sleep and fit sih. Jadi susu itu menggantikan sarapan pagi aku. Jadi aku berasa kenyang lebih lama deh. Mau dong? Oh, ada ya? Mau banget. Emangnya ada orangnya? Siapa? Duh, kayak punya asisten pribadi nih yang bikinin aku meal plan setiap hari. Ini really helpful banget sih. Jadi bisa memantau setiap makanan kalori yang saya makan sehari-hari, dan juga ini easy to use banget, user friendly. Wah, ini bahkan bisa diinfoin juga. Bisa chat sama nutrisionisnya langsung. Keren banget nih. Baik, selamat pagi. Hadirin yang kami hormati, mohon perhatiannya karena webinar akan segera dimulai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kalbe Nutritionals dan Jamu Tetes HG dan Gula PD yang telah mensponsori webinar kita pada hari ini. Jamu Tetes HG dan Gula PD dapat diperoleh di seluruh jaringan Radio Thomson di Indonesia atau dapat menghubungi nomor telepon 0812 1619 0888. Live Zoom webinar kali ini bertempat di Studio Thomson News Radio 93,3 FM Bali dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara webinar olahraga dan gizi pada hari ini, Minggu 2 Mei 2021, via Zoom, dengan mengusung tema pentingnya nutrisi dan olahraga pada kegemukan selama dan setelah masa pandemi. Walaupun kesuangin kan, tapi memerlukan tenaga masih. Wah, kasih. Kalau di Bali ini namanya cedok. Nyelok iya. Tapi tidak apa-apa. Kuliah mungkin nih, ngarana asing berat Bandung. Bisa ngedengar Bandung. Ini cara situasi ini, Bo. Bomokok, nah dia berat. Kalau sudah gemuk, tidak kurus. Sudah kurus, pengen gemuk. Nih, Bo. Tapi ini nutrisi penting kone dalam tubuh. Sejauh mana pentingnya nutrisi dalam tubuh? Ini kan yang penting. Yang berkepentingan yang terhadap nutrisi. Ya, yang berkepentingan siapa aja katanya orang gemuk. Gemuk seberapa sih? Tapi menurut saya gemuk itu kan lemu. Lemu itu berarti sehat. Sehat berarti dia itu tenang tanpa pikiran, makanya lemu, mulak, oglong, padat, kesan. Nah kan pokoknya. Tapi ini asalnya terlalu gemuk seperti apa aja orang obesitas tuh nah berbahaya kok nih masih gitu.
Coba jangan aneh mokoh-mokoh tuh, ingat nafas nih. Gitu ngis-ngis gitu. Nyang hati ya. Tapi ini adik orang penting nutrisi di olahraga. Nah, asalnya dua nih, yang masing sangat sih ngerti masih ada nutrisi, ada olahraga. Bisa do. Aku gomnya jangan mokoh. Ini sadar nak mokoh zaman apa situasi COVID-19 ini nak agak riskan konetok kemudian kadang-kadang dan lalu beli adik cara nak budo beli udah kan budo kenapa mata beli mau ngomong di dia sih ini tepuk yang bijak bingung cara siap sambil bikin beli bagikan ayam ditaburi beras hitam beli ditaburi beras hitam ditaburi beras hitam jadi kilang-kilang ya bingung tidak tahu mau ngapain gitu beli tapi yang kan tidak agak perlu yang pengen kejelasan tentang nutrisi. Jangan tanya saya beli. Loh, jangan tanya saya. Dokter kan dong, dokter Bayu kan dokter, makanya yang tanya. Dokternya nak ambil Ya, dokter ambil itu kebetulan daripada jangan dia menggarami lautan deh. Ini menggarami lautan. Nasikin sekarang. Wah, betul. Muyahin pasir. Untuk pasir, Pak. Kemudian itu pada aku bingung, yang bingung gitu. Ini ada pakar di. Ada pakar. Oh, ada pakarnya. Ada dua pakar. Ada ahlinya. Ya, ada ahlinya. Oh. Kita undang di forum ini BBM webinar interaktif. Oh, bagus sekali. Betul. Keahlian beliau adalah kedokteran olahraga. Olahraga. Beliau lahir di Tanjung Gandan, tahu di? Tanjung Gandan. Oh, artinya Tanjung Benua beli bernawan. Di Jawa beli yang di Bali nih. Tanjung Gandan ya. Tahun 87. Itu menjadi 14 Februari 87. Kemudian pendidikan dokter umumnya di Udayana di. Oh, di Bali. Kemudian spesialis lah begitu ya. Disyaratkan sebagai S2. Spesialis ini kedokteran olahraganya beliau di Universitas Indonesia. Wow, universitas populer di. Populer tuh. Biasa susah orang masuk ke sana di. Yang kedua sih bisa. Nah, gitu nah pekerjaan beliau sebagai dokter tim klub basket Satria Muda. Wow, ini luar biasa lagi pakar kita ini ya. Basket nih Satria Muda. Beliau berdinas juga di Siloam Hospital tadi dan BIMC. Siloam. Nah itu luar biasa. Tadi dokter spesial olahraga kan sih? Kalau dulu kan dia cuma taunya olahraga. Sekarang dokter ahlinya sudah ada. Dokter ahli olahraga. Ya kita jangan daripada kita beri semangat dan aplaus yang sebesar-besarnya kepada Dr. Anthony, spesialis kedokteran olahraga untuk mempresentasikan dengan judul apa Bi? Ini ya pentingnya olahraga. Betul. Pada kebutuhan selama dan setelah masa pandemi. Oke, silakan Dokter Sinampura, lurus. Akan mempresentasikan pentingnya olahraga dan rekomendasi olahraga pada orang kegemukan. Ini saya langsung share screen ya. Pertama yaitu olahraga pada orang kegemukan. Agendanya hari ini ada 4. Yang pertama itu saya perkenalkan sedikit mengenai BMI. Yang kedua yaitu body fat percentage, yang ketiga rekomendasi olahraga, yang keempat yaitu target keluaran energi. Nah, yang pertama body mass index atau yang disingkat dengan BMI. Berdasarkan yang populasi Asia, kita dinyatakan overweight kalau misalnya BMI kita itu udah lebih dari sama dengan 23. Dan kalau misal lebih dari sama 25 yaitu obes 1, lebih dari 30 yaitu obes 2. Nah, mungkin yang ini kalau orang yang sudah atau peserta yang pernah di fitness gym udah rutin, biasanya udah mengenal yaitu body fat percentage. Body fat percentage itu pada dasarnya itu adalah persentase body fat dalam tubuh kita, yaitu jadi boleh bilang persentase lemak tubuh dalam tubuh kita. Biasanya diukur dengan alat namanya disingkat dengan BIA. BIA itu adalah Bioelectric Internet Analysis. Jadi dia mengukur percentage body fat dalam bentuk persen. Nah, ini kedua ini adalah contoh alat yang biasa digunakan untuk mengukur body fat.
Body fat fungsinya pada dasarnya secara umum ada dua. Yang pertama untuk mencerminkan body fat yang kita miliki. Jadi bisa kita lihat kalau misal body fat kita makin rendah, cenderung siluet otot kita atau siluet tubuh kita akan makin terlihat lebih bagus. Jadi bisa kita lihat dari yang pertama 30%, 25%, 20%, sampai 18% sini kita bisa lihat makin kecil body fat, siluet otot kita makin terlihat. Kalau ini untuk yang perempuan, kalau ini untuk laki-laki juga sama, makin kecil body fat, otomatis siluet otot kita akan makin terlihat. Jadi body fat ini sangat banyak digunakan di gym atau misal pada atlet karena itu mencerminkan body image kita, mencerminkan body image kita. Yang kedua fungsinya untuk kesehatan. Jadi pada dasarnya body fat itu sudah sangat berkorelasi dengan baik ya dengan hasil kolesterol, trigliserid, dan LDL dalam tubuh kita. Jadi kalau misal body fat yang lebih rendah atau misal sudah memenuhi target kesehatan itu dapat mencegah penyakit vaskuler seperti stroke dan untuk mencegah serangan jantung. Nah, untuk yang laki-laki ini saya ambil yang untuk kriteria populasi non-atlet ya. Jadi target kesehatannya body fat persen yaitu kurang lebih sama dengan 20 sampai 25%. Jadi kalau untuk yang body fat kenapa ini ada 20 sampai 25%? Ternyata literatur yang ada penelitiannya pada setiap ras dan juga pada setiap negara itu berbeda-beda cut-off-nya. Cut-off-nya untuk body fat itu tidak ada overweight ya. Jadi pada dasarnya obes dan non-obes. Kalau non-obes dinyatakan sudah sehat karena resiko penyakit vaskulernya lebih rendah, sedangkan yang obes terjadi peningkatan resiko vaskuler. Jadi kurang lebih range-nya itu walaupun berbeda-beda, range-nya itu 20 sampai 25%. Tapi kalau misal untuk target body image dan pengalaman saya lebih prefer itu kurang lebih sama dengan 20%. Nah, kalau misal target body image itu target di mana body fat itu udah cukup mencerminkan dari yang siluet dari tubuh kita, siluet ototnya mulai kelihatan. Yaitu kalau pada laki-laki itu 14 sampai 17%. Dan juga jangan lupa kita harus mempertahankan minimal body fat dalam tubuh kita. Jadi jangan terlalu rendah juga. Yaitu 6 sampai 13%. Sebenarnya paling baik kalau yang laki-laki itu kurang dari 6%. Karena walaupun lemak sering kita dengar jahat, tapi pada dasarnya body fat atau lemak itu masih diperlukan untuk mempertahankan kinerja tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah kurang lebih 14 sampai 17% itu ya. Ini 15-19%. Jadi kita bisa lihat kalau lihat siluet ototnya mulai terlihat dengan bagus. Atau kalau misalnya 10-14% terlihat dengan baik. Jadi boleh bilang kalau misal orang nge-gym penguatan terus, kalau misal body fat-nya dia masih tinggi, itu siluet ototnya tidak akan kelihatan sama sekali. Walaupun dia mampu angkat bisa sampai 50 sampai 100 kilo, tapi kalau misal body fat-nya dia itu masih tinggi, masih di atas 20% atau misalnya di atas 25%, itu tidak akan kelihatan siluet ototnya dengan baik. Nah, kalau bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan lebih tinggi ya target kesehatannya, yaitu body fat persennya kurang bisa 30 sampai 35%. Nah, target body image-nya itu body fat persennya itu 21 sampai 24%. Nah, kalau yang minimal body fat persen ini penting sekali untuk perempuan. Jadi kalau bisa diusahakan body fat persen itu jangan sampai kurang dari 16% ya. Kecuali pada atlet, memang pada atlet atau bodybuilding tertentu yang mengikuti kompetisi, memang mereka punya target body fat tersendiri. Tapi secara populasi umum lebih baik kita pertahankan jangan kurang dari 16%. Karena body fat itu sangat penting untuk perempuan, karena itu mempertahankan dari kadar dari hormon estrogen dalam tubuh mereka. Jadi kalau misal hormon estrogen rendah, yang gejala pertama yang paling pertama keluar yaitu yang pasti yaitu gangguan menstruasi. Terus yang kedua, makin dalam jangka waktu lama akan menyebabkan terjadi osteoporosis dan kasus yang lebih complicated yaitu fraktur akibat osteoporosis. Nah, ini target body fat-nya yang tadi 21 sampai 24 kurang lebih ini, jadi siluet otot dan tubuhnya terlihat sangat bagus. Nah, ada juga syarat pemeriksaan dari dia ini yang sering dilupakan ya. Biasanya orang langsung datang langsung melakukan pemeriksaan body fat tapi tidak mengikuti syarat ini. Soalnya hasilnya itu akan terjadi overestimate atau underestimate dari body fat-nya. Yang pertama, jangan lupa makan terakhir harus 4 jam sebelum tes, minum 2-4 gelas air 2 jam sampai sebelum tes, tidak melakukan olahraga 12 jam sebelum tes, buang air kecil sebelum tes,
tidak ada konsumsi alkohol dan kopi 48 jam sebelum tes, tidak memakai obat diuretik dalam 7 hari sebelum tes. Nah, ini selanjutnya saya kenalkan comorbid obesitas. Jadi pada orang yang overweight atau obesitas, sebaiknya perlu diketahui itu orang tersebut ada kemungkinan ada comorbid. Comorbidnya apa aja? Yang pertama dislipidemia, yang kedua hipertensi, ketiga diabetes mellitus, keempat jantung, yang terakhir cedera. Jadi idealnya orang overweight atau obesitas harus dilakukan screening terlebih dahulu untuk kelima penyakit ini. Yang pertama dislipidemia berdasarkan National Lipid Association. Jadi kadar non HDL-nya itu optimal atau misalnya yang desired itu dipertahankan itu kurang dari sama dengan 159. Kalau yang LDL-nya kurang dari sama dengan 129, kalau HDL-nya malahan kita harus mempertahankan untuk laki-laki lebih dari 40 dan yang perempuan lebih dari 50 dan trigliseridnya kita pertahankan yaitu kurang dari 150. Kalau misalnya range-nya tidak memenuhi ini, berarti orang tersebut ada dislipidemia, nanti akan resiko terjadi penyakit vaskular seperti stroke atau serangan jantung. Yang kedua yaitu hipertensi, berdasarkan konsensus penata laksanaan hipertensi 2019 INAHSA. Jadi seseorang didiagnosa hipertensi kalau bisa tekanan darah sistoliknya itu yaitu lebih dari sama dengan 140. Jadi kalau udah mulai 140 itu seseorang didiagnosa dengan hipertensi. Yang kedua yaitu tekanan darah diastoliknya itu lebih dari sama dengan 90. Dan bagaimana dengan diabetes mellitus yang kedua? Ini berdasarkan yaitu American Diabetes Association 2019. Jadi kalau misalnya kita mau screening dan kita dapatkan fasting plasma glucose-nya yaitu lebih dari sama 126 mg per desiliter, 2 jam postprandialnya itu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, HbA1c-nya itu lebih dari sama dengan 6,5% dan random plasma glucose-nya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Seseorang ini dimasukkan dalam kriteria diagnosis dari diabetes mellitus. Nah, kalau jantung yang penting yang pertama dilakukan itu EKG. Jadi EKG pada saat istirahat untuk mencari tanda-tanda seperti ST elevasi atau ST depresi atau TIN yang menyatakan seseorang itu memiliki tanda-tanda dari penyakit jantung koroner. Nah, kalau yang cedera sendiri berdasarkan dari keempat literatur tersebut, jadi orang yang kegemukan atau overweight ya dan juga obes itu kalau bisa melakukan suatu latihan akan terjadi peningkatan risiko cedera. Terutama yang utama itu cedera lutut. Jadi penting sekali sebenarnya seseorang sebelum berolahraga itu perlu dilakukan screening atau pemeriksaan fisik terlebih dahulu, kalau bisa dengan dokter spesialis olahraga, untuk menilai apakah seseorang ini memiliki cedera, terutama cedera lutut ya. Dan juga sekaligus biasanya akan dinilai juga kemampuan kualitas gerakan dari lutut dan hipnya. Karena itu sangat menentukan seseorang itu akan berisiko cedera lutut atau tidak. Biasanya kita melakukan tes single leg squat. Nanti kita akan lihat gerakannya dari core-nya, hip-nya, dan lututnya. Kalau misalnya ada kelemahan otot, biasanya akan diberikan preskripsi atau misal latihan untuk penguatan otot pada daerah itu. Nah, rekomendasi olahraga bagaimana dengan rekomendasi olahraganya? Berdasarkan HSN, Guideline for Exercise Testing dan Prescription, jadi kita perlu melakukan kombinasi dari latihan itu resistance training, yang kedua aerobik dan fleksibilitas. Jadi pada orang kegemukan saat ini tidak cuma direkomendasikan untuk latihan aerobik saja. Kalau dulu kan terkenal memang latihan aerobik ya khusus untuk orang kegemukan, tapi memang perlu dilakukan kombinasi dari tiga latihan tersebut. Nah, untuk resistance training tujuannya pertama ya untuk mencegah cedera ya. Yang pertama yang tadi yang cedera lutut itu sebaiknya dilakukan terlebih dahulu 2 minggu terlebih dahulu sebelum kita melakukan latihan, terutama latihan aerobik. Karena kenapa 2 minggu? Karena kalau misalnya memang sudah terbukti kalau misalnya kita melakukan resistance training atau penguatan otot dalam 2 minggu itu akan terjadi adaptasi neural, adaptasi saraf. Jadi ketika kita bergerak atau melakukan exercise itu terjadi sinkronisasi otot dan saraf itu udah lebih bagus. Jadi karena kalau misalnya sinkron, gerakannya bagus, kualitas gerakannya bagus, otomatis akan menurunkan resiko cedera. Yang ketiga yaitu meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Nah biasanya ini kalau kita singkat FIT-nya FITT,
Yang pertama frekuensinya yaitu 2-3 hari per minggu dan tidak berturut-turut. Yang dimaksud tidak berturut-turut itu kalau misalnya kita melakukan latihan resistance training atau penguatan, sebenarnya besoknya jangan dilakukan resistance training terlebih dahulu. Jadi diberikan selang kurang lebih 48 jam. Jadi selang 48 jam itu tujuannya itu untuk meningkatkan atau mengoptimalkan recovery otot dan adaptasi dari otot. Kecuali memang sekarang ada training, hari ini bisa kita melakukan penguatan dari misal upper extremity, upper, atau juga besok kita lanjutkan dengan core, besoknya lagi kita lanjutkan dengan extremitas bawah, itu juga boleh dilakukan. Jadi yang paling penting tidak melakukan latihan penguatan pada area otot yang sama secara berturut-turut. Intensitasnya itu moderate, 60-70% 1 RM. 1 RM itu 1 repetisi maksimal. Nanti akan saya jelaskan gimana cara mengukur ini cara sederhananya. Time-nya yaitu 2-4 set. Repetisinya, jadi setiap set itu diulangi 8-12 repetisi dan ditingkatkan secara bertahap. Tipenya itu kalau untuk orang kegemukan atau obesitas, sebaiknya dilakukan dengan resistance band, biasanya di alat tempat gym ya. Terus yang kedua, elastic band. Yang ketiga yaitu free weight. Jadi kalau misal untuk awal atau yang pemula, tidak disangka bisa langsung melakukan bisa squat dengan barbell atau misalnya melakukan lunges dengan dumbbell. Jadi squat, jadi boleh bilang kayak alat seperti dumbbell atau barbell sebaiknya dikurangi dulu. Jadi kita pakai ketiga cara ini terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan dan saya deskripsikan mengenai teknik menggunakan resistance mesin dan elastic band ya. Nah, kita mulai dari upper extremity, lanjut ke core, baru ekstremitas bawah. Kalau yang upper extremity, ekstremitas atas, biasanya gerakannya itu shoulder horizontal abduction. Jadi kita melatih yaitu otot yaitu pectoralis major dan deltoid anterior dan sekaligus juga dengan tricep. Jadi memang kalau latihan itu resistance training, kalau untuk pemula atau misalnya untuk orang kegemukan disarankan untuk otot-otot yang mayor, yang besar. Karena pengeluaran untuk mengoptimalkan pengeluaran energi atau memaksimalkan pengeluaran energi, jadi keluaran kalorinya lebih banyak. Jadi biasanya latihan yang diberikan biasanya kalau di gym mesin yaitu seperti chest press. Kalau misalnya elastic band kita bisa duduk. Elastic band itu seperti band yang satu band panjang kayak persegi panjang. Jadi kita bisa kaitkan ke kursi bagian belakang atau ke punggung kita langsung dan melakukan gerakan seperti ini. Elastic band ini saya kenalkan di sini karena ini kalau misalnya selama masa pandemi kita takut ke gym, kita bisa melakukan latihan ini di rumah dengan membeli elastic band ini. Soalnya harganya ini termasuk murah dan juga mudah digunakan. Yang kedua yaitu shoulder horizontal abduction. Kita biasa melatih yaitu otot trapezius dan juga deltoid posterior. Biasanya di gym kita kenal yaitu reverse pec fly, alatnya seperti ini. Kalau misalnya ada elastic band, kita bisa kaitkan band itu di pintu, di ganggang pintu, terawi jendela, atau misalnya kita juga bisa mengakali dengan kita duduk di atas matras atau di lantai, lututnya diluruskan dan elastic bandnya kita kaitkan ke telapak kaki kita. Nah, terus kita melakukan tarikan setinggi atau sejajar dengan bahu. Nah, kalau dengan shoulder extension kita melatih itu latissimus dorsi. Di sini yang bisa kita latih itu dengan lat pull-down. Kita namanya lat pull-down kalau misalnya di tempat gym. Alatnya seperti ini. Nah, kalau misalnya elastic band seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Duduk di lantai, kita kaitkan ke telapak kaki. Cukup kita langsung lakukan tarik ke arah posterior atau ke arah belakang. Selanjutnya itu shoulder flexion. Ini kita mengaktifkan atau kita melatih otot pectoralis major, terutama yang clavicula. Deltoid yaitu sama deltoid yaitu anterior dan juga upper trapezius dan juga serratus anterior. Nah, ini adalah gerakan yang biasa kita sebut dengan shoulder press. Nah, kalau dengan elastic band kita kaitkan ke paha bagian belakang, posisi duduknya posturnya tegak dan juga kita melakukan gerakan yaitu shoulder flexion yaitu bahu dan tangan kita angkat ke atas. Nah, kita lanjut dengan core exercise. Core exercise ini dimaksud itu latihan untuk penguatan abdomen dan juga back back. Tapi untuk yang awal, saya sarankan lebih baik kita latihan untuk back yang terlebih dahulu. Karena back itu cenderung biasanya akan terjadi masalah kalau misal lemah
pada orang kegemukan atau pemula pada saat ingin melakukan latihan. Jadi biasanya kalau exercise itu kita latih back extensor, ini namanya erector spinalis, trigeminus spinalis, longissimus, dan iliopsoas. Gerakannya paling gampang yang pertama yaitu push up plank, ya. Jadi gerakannya push up, dan juga kita menjaga alignment dari back sampai ke kaki, ujung kaki itu satu alignment lurus. Biasanya yang kesalahannya itu kita lupa mengkontraksikan dari otot abdomen kita ketika kita melakukan plank. Jadi kontraksikan otot abdomen kita, terus kita jaga ini siluet dari lekukannya itu jangan sampai terlalu lekuk. Tandanya itu kalau misalnya terlalu lekuk atau terlalu terlalu lekuk, itu akan terjadi pressure di sini. Terjadi pressure atau terjadi terasa berat di sini. Jadi harusnya di sini tidak terjadi tekanan sama sekali pada saat awal melakukan gerakan. Kalau misalnya cukup kuat, kita bisa lanjutkan dengan plank. Ya. Kalau push up plank kan elbow-nya kita extensi, kalau misal plank kita elbow-nya flexion. Nah, kalau misalnya ini kita tidak memakai beban, tapi yang kita hitung itu set, dan juga yang kedua bukan repetisi, tapi yang kita hitung itu durasinya. Jadi kita pertahankan misalnya 30 detik atau misalnya 1 menit sesuai dengan kemampuan kita. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan ekstremitas bawah, yaitu yang pertama itu knee extension, ini quadriceps ya, otot yang besar di otot paha depan. Nah, yang di gym itu biasanya leg press. Nah, kalau ini kan alatnya yaitu horizontal leg press. Jadi kita melakukan knee extension ke arah horizontal. Jadi yang saya sarankan untuk orang terutama yang overweight, kita pilih alat yang horizontal leg press. Jangan pilih yang agak vertikal. Jadi ada alat memang leg press yang arahnya itu agak miring secara vertikal. Jadi sebenarnya jangannya pada untuk orang yang overweight. Jadi untuk awal lebih baik horizontal leg press. Kalau ini cara dengan melakukan elastic band, cukup mudah ya, cukup dikaitkan ke telapak kaki, kita lakukan knee extension. Nah, yang ini knee flexor, yaitu hamstring. Hamstring ada 3 otot ya, bicep femoris, semitendinosus, semimembranosus, yaitu pada otot paha belakang. Kalau di gym biasanya kita kenal dengan result mesin itu leg curl. Kalau misalnya di rumah kita bisa sederhana cukup melakukan hamstring bridge ya. Jadi posisinya baring, kedua lutut ditekuk, jadi kita angkat bokong dan perut kita, jadi menjadi satu alignment, satu garis lurus dengan lutut. Yang calf gastrocnemius yaitu otot betis yang belakang. Nah, memang kalau ini kadang kita butuh bantuan dumbbell ya. Bantuan dumbbell kita cukup taruh di paha bagian depan, terus kita duduk dengan posisi kaki seperti ini, terus kita melakukan heel rise. Jadi ini namanya memang seated calf rise. Kalau misalnya di rumah kita bisa sederhana dengan menggunakan bantuan bangku atau kedua tangan kita tempel di tembok di bagian depan, terus kita melakukan heel rise ini secara berulang. Ini namanya double leg calf rise. Nah, bagaimana dengan trial untuk menghitung intensitas itu moderate ya, yaitu 60-70% 1RM. Jadi pada dasarnya kita latihan tadi itu kan targetnya itu 8-12 repetisi. Jadi kita anggap aja kita ambil satu, yaitu patokan 10 repetisi. Kenapa perlu diambil patokan seperti ini? Jadi ketika kita melakukan trial dengan satu beban, dan kita maksimal, kita dapat melakukan 10 repetisi dengan beban tersebut, dan sampai terjadi kelelahan, jadi kita tidak mampu melakukan lebih dari 10 repetisi, itu kita akan mendapatkan yaitu intensitasnya moderate dengan beban tersebut. Misalnya contoh seperti ini ya, kita trial load dengan chest press mesin ya, misalnya pakai chest press ya. Pertama kita kasih beban misalnya paling rendah 5 kg. Jadi kita dapat melakukan maksimal sampai 25 repetisi. Tentu aja kita perlu naikkan lagi bebannya menjadi 10 kg. Kita coba lagi, misal maksimal kayaknya 20 repetisi. Kita naikkan lagi bebannya 15 kg. Kita maksimal kayaknya dapat 15 repetisi, naikin lagi 20 kg. Akhirnya kita dapatkan maksimal 10 repetisi. Nah, yang maksimal 10 repetisi ini yang 60-70% 1RM. Jadi Anda bisa selanjutnya melakukan latihan dengan chest press mesin dengan 20 kg dengan 2 set ya. Awalnya 2 set dulu, walaupun memang direkomendasi 2-4 set. Nanti kalau misalnya Anda udah pertama kuat atau udah beradaptasi bisa menjadi 4 set. Jadi yang pertama 2 set, 10 repetisi dengan loadnya itu 20 kg. Nah, bagaimana dengan kita menggunakan elastic band? Elastic band sendiri atau misalnya disebut juga Pilates band ya. Misalnya kita melakukan chest elastic band, chest press yang maksudnya ya.
itu biasanya elastic band itu ada bebannya sendiri juga. Biasanya dibagi menjadi 3, light, medium, dan heavy. Kita coba juga, kalau misal light, misalnya repetisi, ternyata kita dapat 25 repetisi, kita naikkan medium. Ternyata kita dapat 15 repetisi, kita coba heavy, ternyata kita dapat 10 repetisi. Nah, ini yang intensitas moderatnya. Jadi 2 set, 10 repetisi dengan elastic bandnya heavy. Nah, bagaimana dengan aerobik? Aerobik itu tujuannya itu meningkatkan daya tahan jantung paru. Frekuensinya itu lebih dari sama dengan 5 hari per minggu. Dan intensitasnya untuk awal yaitu moderate. Sorry, sebentar ya. Yang moderate yaitu 40-59% VO2R atau HRR. Kalau VO2R sendiri itu harus didapatkan dari perhitungan ketika kita melakukan tes VO2 max. Jadi tidak akan saya ajarkan di sini. Nanti akan saya ajarkan itu heart reserve ya, sama juga RPE yang cara subjektif. Kami terbukti juga sudah cukup bagus. Jadi yang moderate dulu 40-59%, cara bertahap kenaikan menjadi vigorous menjadi lebih dari sebenarnya 60%. Waktunya itu minimal target kita yaitu 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Tapi ini dicapai secara bertahap ya, nanti saya ajarkan juga. Jadi kita tingkatkan dari yang minimal 30 menit, kita tingkatkan bertahap dengan target terakhir yaitu lebih dari sama dengan 60 menit per hari atau lebih dari sama dengan 250 sampai 300 menit per minggu. Tipenya yaitu walking, jalan, cycling, sama swimming. Jadi memang kurang disarankan untuk langsung melakukan jogging ya. Karena kalau misalnya orang overweight langsung melakukan jogging, beban pada lututnya terlalu tinggi. Jadi ada risiko cedera. Ya, jadi yang disarankan walking, cycling, sama swimming untuk awal-awal. Jadi ini ya, walking, cycling, swimming. Pertama lebih baik latihan awalnya itu 5 sampai 50 menit. 5 sampai 10 menit dengan intensitas moderate. Nanti saya ajarkan cara intensitasnya. Nanti tiap 2 minggu itu tinggal ditambahkan durasi yaitu 5 sampai 10 menit. Jadi misal awal 5 menit, 2 minggu lagi boleh coba tambah 5 menit jadi 10 menit. Tapi perlu kita lakukan evaluasi keesokan harinya. Jadi misal hari ini saya tambahkan 5 menit jadi 10 menit. Jadi besok harinya, terutama paginya, kita rasakan apakah ada nyeri dan kaku otot yang berat. Yang berat itu maksudnya itu sampai mengganggu aktivitas terutama berjalan ya. Kalau misalnya ada nyeri dan kaku otot yang cukup berat, maka dari itu durasinya itu perlu kita kembalikan ke durasi yang semula. Yaitu misalnya semula itu misalnya 5 menit, kita kembali 5 menit dulu. Nanti 2 minggu lagi coba kita tambahkan lagi 5 menit lagi. Nah, kalau yang untuk ini memang nanti kita tambahkan tiap 2 minggu kita tambahkan 5 sampai 10 menit sampai akhirnya kita dapatkan minimal 30 menit per hari. Nanti kita akan lagi cara bertahap kita dapatkan lebih dari sama dengan 60 menit per hari. Nanti kalau misal dengan intensitas moderate bila sudah mencapai 60 menit ya, dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan intensitas yaitu vigorous. Jadi biasanya 60 menit itu kita capai tiap orang beda-beda ya. Bisa antara 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau misalnya sudah mencapai 60 menit, kita bisa mencoba intensitas yang vigorous. Kenapa? Kalau misalnya udah intensitas sampai 60 menit, berarti kita sudah terjadi adaptasi jantung paru yang baik dan juga otot yang daya tahan ototnya juga udah bagus. Jadi kalau kita mau naikkan yang vigorous seperti latihan yaitu HIIT, itu akan menjadi lebih bagus. Intensitas. Nah, yang ini secara subjektif, ini juga walaupun subjektif tapi ini bagus ya. Ini RPE yaitu Rate of Perceived Exertion. Jadi kita memberikan skor 1 sampai 10. Nah, di sini yaitu moderate kita dapatkan itu 4 sampai 6. Nah, 4 sampai 6 ini apa sih skor 4 sampai 6 ini artinya? Jadi ketika kita melakukan walking, cycling, swimming, kita merasakan dada kita terasa berat, tapi belum terjadi sesak. Mencapai rasa dada itu sesak belum tercapai, baru capai berat aja. Dan kalau misal kita berbicara, kita bisa mengadakan conversation dalam jangka waktu pendek. Nah, tapi kalau misalnya vigorous, itu dadanya mulai terasa sesak, napas kita pendek, dan kita hanya bisa berbicara dalam 1 kalimat saja. Nah, yang kedua, kita bisa mengukur intensitas dengan menggunakan kalkulator heart rate reserve online, yang heart rate reserve intinya sih.
Jadi kita Google aja kalkulator reserve online, nanti banyak web address-nya keluar. Ini salah satu web address-nya. Jadi kita cukup masukkan yang pertama umur 34 misalnya ya. Nanti otomatis akan keluar heart rate-nya. Terus heart rate resting. Nah, heart rate resting perlu kita hitung sendiri memang. Jadi kita bisa dengan bantuan misalnya pergi ke puskesmas boleh ya, ke rumah sakit boleh, atau misalnya mempunyai smartwatch juga boleh kita hitung sendiri. Jadi syaratnya heart rate resting itu kita duduk dulu, tutup mata, jangan ngobrol ya, kita tenangkan diri selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita langsung melakukan perhitungan heart rate-nya. Ini anggap aja kita dapat 72 kali per menit ya, 72 kali per menit. Nah, ini kita perlu masukkan juga intensitas kita. Kan target kita moderate ya. Moderate yaitu seperti ini, 40-59% yang aerobik. Yaitu kita dapat range di sini, 118 sampai 139 kali per menit. Jadi Anda kalau bisa melakukan latihan aerobik, Anda memang butuh bantuan bisa kayak Polar atau misalnya smartwatch ya. Smartwatch kan udah tahu ya, udah banyak sekarang. Jadi kita jaga range dari heart rate kita itu 118 sampai 139 kali per menit. Nah, ini salah satu contoh heart rate reserve. Kita bisa hitung heart rate-nya itu dengan memakai smartwatch. Bagaimana dengan flexibility? Flexibility itu tujuannya yang pertama itu untuk meningkatkan kelenturan otot ya. Frekuensinya itu 2 sampai 3 hari lebih dari 2 sampai 3 hari per minggu. Jadi kita melakukan stretch sampai otot terasa tegang atau sedikit terasa tidak nyaman. Jadi tidak sampai terasa nyeri. Soalnya kalau dipaksakan sampai terasa nyeri itu akan ada risiko cedera kecicilan gitu. Nanti masalah cedera kecicilannya akan menyebabkan terjadi trigger point dan ujung terjadi spasme otot malah. Waktunya, time-nya itu static stress-nya itu kita tahan selama minimal 10-30 detik dan kita ulangi 2-4 repetition. Tipenya bisa statik, dinamik, dan PNF. Kalau PNF itu pada saat butuh bantuan orangnya untuk menggerakkan anggota tubuh kita. Jadi tidak perlu dilakukan, tidak akan saya ajarkan sini. Yang saya ajarkan itu statik ya, yang sering kita lakukan. Yang pertama yaitu cross arm stretch. Ini kita bisa, jadi posisi ini kita pertahankan selama minimal 10-30 detik. Jadi kita men-stretch trapezius muscle dan juga deltoid posterior. Yang kedua yaitu pectoral wall stretch. Ini kita melakukan stretch pada pectoral major muscle dan juga deltoid anterior. Ini straight up stretch, terutama otot abdomen yang kita stretch, terutama itu rectus abdominis. Ini seated to touch stretch. Jadi kita melakukan stretch pada erector spinae, yaitu pada back ya, back extensor, dan juga pada hamstring. Quadricep stretch yaitu kita melakukan stretch pada otot quadricep yaitu otot paha depan kita, dan yang terakhir itu wall calf stretch. Jadi kita melakukan stretch pada otot gastrocnemius. Jadi ini saya buatkan jadwal latihannya. Saya sarankan sih sebenarnya aerobik dan resistance training terutama itu jangan dijadikan satu hari untuk pemula, untuk awal-awal apalagi orang overweight dan obesitas, karena akan terjadi bisa risiko terjadi cedera atau overtraining. Jadi misalnya Seninnya kita bakal latihan aerobik, bisa walking. Hari Selasanya kita selingi dengan resistance training. Dan setelah melakukan resistance training, kita melakukan latihan fleksibilitas. Jadi latihan fleksibilitas saya sarankan jangan dilakukan sebelum resistance training. Karena memang latihan fleksibilitas kalau misalnya kita lakukan sebelum resistance training itu akan menurunkan kekuatan otot 6-8%. Kurang lebih dalam waktu 30-45%, 30-45 menit itu akan terjadi penurunan kekuatan otot itu 6-8%. Terus Rabunya kita selingi aerobik, Kamisnya kita kembali dengan resistance training flexibility. Dan selanjutnya hari Sabtu, kalau untuk Minggu saya sarankan untuk full istirahat. Karena itu untuk mengoptimalkan recovery otot setelah kita melakukan latihan. Nah, bagaimana dengan target keluaran energi? Yang pasti kalau untuk keluaran energi, pasti rekomendasinya itu kombinasi ya, restriksi makanan dan olahraga. Tidak mungkin salah satu dari ini. Pasti harus kedua ini dijalankan. Restriksi kalori disarankan untuk pemula dan juga saya bagi menjadi olahraga rutin. Jadi intinya orang yang melakukan olahraga yang udah minimal 3 hari per minggu, minimal KPI latihan 30 menit dan sudah menjalankan secara rutin selama minimal 3 bulan, itu saya anggap dengan orang yang olahraga sudah rutin. Ya, tapi untuk pemula yang belum masuk kriteria tersebut,
Jadi itu dia restriksi kalori untuk 500 kilokalori per hari. Kalau misalnya udah rutin boleh sampai 1000 kilokalori per hari. Jadi kalau misalnya kita melakukan restriksi 500 kilokalori per hari dari kombinasi latihan dan makanan, jadi akan kita dapatkan total 3.500 kilokalori per minggu ya. Anggap kita 7 hari latihan ya. Akan terjadi penurunan berat badan kurang lebih itu 0,5 kg per minggu. Jadi total dalam 1 bulan itu kurang lebih 2 kg. Kalau misalnya 1000 kilokalori berarti kurang lebih sampai 4 kg per bulan. Jadi misalnya saya ajarin cara menghitung keluaran kalori secara sederhana aja ya, secara sederhana garis besar aja. Jadi misalnya kita melakukan cycling RPE dengan moderate, intensitas moderate dengan skor 4 sampai 6. Pada orang yang berat badannya 70 kg akan terjadi keluaran kalori yaitu 4 sampai 6 kilokalori per menit. Tentu saja kalau berat badannya kurang 70 berarti kurang lebih antara 3 sampai 4 atau misalnya 3 sampai 4 sampai 5 sampai 6 kilokalori per menit ya. Dan kalau kita melakukan olahraga selama 30 menit akan terjadi keluaran kalori itu 120 sampai 240 kilokalori. Nah, kan kita butuh target yaitu 5 kalori. Makanya kita perlu melakukan kombinasi dengan penurunan massa kalori yaitu restriksi diet nanti akan dijelaskan oleh Dr. Agus SPGK. Jadi tercapai yaitu balance negatifnya itu 500 kilokalori per hari. Tentu saja kita perlu restriksi ya selama kita perlu evaluasi selama kita melakukan restriksi kalori. Jadi kalau misalnya kita melakukan restriksi kalori secara berlebihan, pertama imunitas kita akan turun. Jadi akan terjadi infeksi saluran nafas berulang, jadi batuk atau pilek berulang. Yang kedua yaitu kinerja kita untuk kerja kita sehari akan menurun, jadi akan terasa ngantuk, lama letih lesu selama kerja. Kalau misalnya ada gejala ini, jadi sebaiknya kembali ke dokter gizi dan juga ke dokter olahraga untuk melakukan evaluasi dari restriksi kalori yang dilakukan, apakah berlebihan atau tidak. Nah, target untuk maintenance weight loss. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan latihan secara rutin ya dan udah masuk target, kita perlu melakukan long term maintenance. Long term maintenance itu ya pastinya kita melakukan exercise intensitas sama moderate sampai vigorous ya, minimal 30 menit per hari. Total waktu latihan jadi menjadi lebih dari 250 menit per minggu dan exercise-nya itu 5 sampai 7 hari per minggu. Memang di sini 5 sampai 7 hari ya, tapi saya tetap sarankan ini 1 hari untuk full rest, untuk mengoptimalkan recovery dari otot. Jadi terakhir ini kita memang membutuhkan bantuan dari spesialis dokter olahraga dan juga spesialis gizi klinik untuk melakukan restriksi kalori dan juga spesialis penyakit dalam atau juga spesialis jantungnya untuk melakukan atau untuk melakukan screening dan untuk terapi komorbid obesitas atau overweight yang dimiliki. Dari saya sekian. Saya ucapkan terima kasih. Saya persilakan kepada yang terhormat Dr. Agus Iwe Harimawan, MPH SPGK. Kami persilakan presentasi. Silakan. Oke, pokok bahasan yang ingin saya sampaikan, pertama sebagai pendahuluan saya coba mengambil suatu data obesitas di Indonesia dan kaitannya dengan COVID, bagaimana sih kejadian COVID, dampak dari obesitas ini. Kemudian saya mengambil suatu pengertian tentang obesitas, bagaimana terjadinya dan bagaimana penanganan obesitas tadi. Kemudian praktek dan faktanya di lapangan terkait dengan diet ini bagaimana sih sebenarnya. Satu kasus, 2 kasus mungkin saya ingin tampilkan di sini sebagai suatu inspirasi yang akan memotivasi kita dalam menurunkan berat badan, dan sedikit pesan pulang yang ingin saya berikan sebagai oleh-oleh buat Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini saya tampilan sudah pas belum ya? Ya, sorry. Ya, kalau kita lihat obesitas di Indonesia ini ya, ini ada 3 dibagi dengan 3 di sini. Ini yang tidak overweight di tahun 2007. Jadi dia overweight, kemudian obesitasnya masih 11. Yang abu-abu ini semakin mengecil terus, ini semakin terdesak rupanya ini. Kita tidak tahu nanti tahun 2025, 2020 mungkin ini akan terdesak terus, didesak oleh yang warna kuning ini. Jadi 2 kali
2 kali lipat dari 2007, obesitas itu meningkat sekali. Itu artinya seperti Beli Cidil sampaikan tadi, ya kemakmuran sudah mulai terjadi di negeri kita ini gitu ya. Tapi apakah dampak dari semuanya ini akan baik dari segi kesehatan? Mari nanti kita akan lihat ya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu 21,8%. Bagaimana dengan Bali? Coba kita lihat sekarang Bali ya. Bali ternyata berada di atas rata-rata nasional dia. Jadi kalau kita lihat-lihat di nasional itu ada 5 orang, 1 yang obesitas. Tapi kalau di Bali itu kita kumpulkan 4, ada 1 orang yang sudah obesitas. Dan begitu juga obesitas sentral ya, kegemukan yang dapat dilihat dari lingkar perut. Ini semakin meningkat aja dari 2007 sampai dengan 2018, dari obes yang 22% ini ternyata 31% itu adalah obesitas yang berada di perut, yang kegemukannya berperut. Nah, ini sangat-sangat rentan sekali akan terjadinya penyakit yang Dr. Antoni sudah sebutkan tadi, penyakit jantung, kardiovaskular, dan seterusnya. Nah, bagaimana dampak obesitas terhadap keadaan COVID-19 yang kita alami sekarang ini di masa pandemi ini ya? Ternyata lemak yang banyak di dalam tubuh kita itu akan mengaktifkan marker-marker inflamasinya, dan ini memberikan kesempatan yang sangat disukai oleh virus, dan virus akan lebih banyak masuk ke dalam lamanya di dalam tubuh kita kalau seandainya massa lemak kita tuh berlebihan, dan dia akan mengacaukan semua kondisi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita lihat lagi, kita bandingkan dengan obes, yang overweight, dan yang orang normal dalam dampak dari COVID ini, ternyata orang obesitas itu kasusnya lebih banyak. Jadi orang yang obes lebih banyak menderita COVID ini. Kemudian juga dia masuk ICU, jadi kegawatan. Jadi yang menderita sudah COVID terus gawat dia, itu lebih banyak orang yang obes. Kemudian orang yang overweight, kemudian orang yang berat badannya normal. Kemudian kematian juga itu sangat tinggi pada orang obes dibandingkan dengan yang non-obes, itu sangat bermakna sekali. Begitu juga dengan kasus-kasus yang fatal, kemudian munculnya penyakit kencing manis karena diabetes ini akibat dari COVID ini juga jauh pada orang yang obes, itu akan memunculkan sebagai suatu stresor untuk munculnya nanti penyakit diabetes maupun hipertensi. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata obes itu sangat-sangat berdampak buruk dengan adanya pandemi ini. Nah, di masa pandemi ini juga kita diwajibkan harus menerapkan protokol kesehatan, dan adanya lockdown, aktivitas fisik yang berkurang, jadi konsumsi kalori yang meningkat. Ngapain lagi di rumah nih ya, masak yuk. Kemudian dengan teknologi yang semakin berkembang untuk mengakses makanan itu tidaklah sulit sekali, gampang, dengan tinggal pencet HP, udah dalam hitungan menit makanan sudah datang. Sambil menikmati makanan, karena stres, kita makhluk sosial yang tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersosialisasi, ya pelampiasannya makan. Pola tidur yang tidak teratur, kemana-mana meskipun dalam kondisi yang apapun, makanan siap untuk diantarkan, tidak ada masalah, dan akhirnya terjadilah kegemukan ini. Ya, ini saya tidak bermaksud untuk menyalahkan protokol kesehatan, tetapi ini kita harus waspadai hal seperti ini, karena kita memang makhluk sosial, jangan menjadikan makanan sebagai pelampiasan kita. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya, saya bisa menggampangkan sedikit bahwa nutrisi dan penyakit ini, kegemukan adalah sebagai suatu pintu masuk atau penghubung atau investasi kita untuk menuju kepada suatu penyakit, atau bahkan jika ada suatu pandemi itu akan memperburuk kondisi kita. Ya,
Apa bahayanya bagi kesehatan? Jadi obesitas kita bisa lihat di sini, kita bisa baca beresiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner, stroke, diabetes, kemudian tekanan darah tinggi. Kemudian dia juga obesitas beresiko 3 kali lipat terkena batu empedu. Kemudian obesitas juga beresiko mengakibatkan terjadinya sumbatan pada saat kita tertidur. Ya, begitu juga kanker pada usus pada laki-laki lebih banyak, kalau pada wanita kanker pada serviks, pada leher rahim, pada payudara. Obesitas juga berisiko akan meningkatkan kadar asam urat yang berujung-ujung nanti akan terjadi suatu gangguan ginjal. Kemudian obesitas juga dapat meningkatkan penurunan kesuburan baik pada laki-laki maupun pada wanita ya, jadi sulit untuk. Nah ini Dokter Bayu yang punya ini kalau saya lihat beli cedil tadi ya pasti tidak terjadi penurunan kesuburan itu ya. Ya apa itu obesitas ya? Ya karena badannya beli cedil itu mantap banget itu ya. Nah kalau kita perhatikan apa sih obesitas? Obesitas itu Dokter Antoni sudah sebutkan ketidakseimbangan antara yang masuk dengan yang keluar. Ya, lebih banyak yang masuk, yang keluar lebih sedikit gitu. Nah, penumpukan lemak itu adanya di mana? Penumpukan lemak yang ada di dalam rongga perut itu namanya visceral. Jadi lemak visceralnya banyak sekali di dalam perut. Jadi di organ perutnya itu dia membungkus organ-organ yang ada di dalam tubuh kita seperti hati, jantung, ginjal, yang gitu-gitu, liver, pankreas, jadi tidak berfungsi dengan optimal. Nah, inilah yang sangat berbahaya obesitas sentral atau visceral fat-nya itu sangat tinggi sekali. Atau ada juga penumpukan lemak yang ada di bawah kulit, itu namanya subkutan, lemak yang subkutan ya. Nah, dengan cara sederhana memang banyak sekali cara kita bisa menentukan obesitas atau tidak. Tetapi sebagai gold standar, sebagai bakunya tadi Dr. Antoni sudah sampaikan yaitu dengan menggunakan BIA. Jadi satu alat yang sangat sederhana, harganya juga cukup lumayan. Nah, kalau laki-laki itu 25, perempuan 32 di atas itu, inilah yang paling bagus untuk menentukan obesitas. Nah, kalau di Aderai, ya jelas saja dia obesitas di atas 27 mungkin indeks masuk. Tapi kalau kita itu menggunakan BIA, dia lemaknya rendah sekali. Tetapi jika menggunakan IMT, indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat, yaitu jelas akan di atas 27 mungkin. Jadi dikatakan obesitas, padahal sebenarnya yang banyak itu adalah ototnya. Atau ukuran celana ya, coba lihat celana kita. Kalau laki-laki 34 berarti itu 90 cm, ya, itu sudah masuk di atas 34 sudah masuk dalam kategori obesitas yang sentral. Atau perempuan kurang 30 itu 80 cm. Nah, di atas saya 30 yaitu kemungkinan obesitas. Atau dengan cara sederhana kita juga bisa, tetapi yang paling baku, yang paling gold standard jadi acuan kita itu adalah dengan menggunakan alat yang disebut dengan BIA ini. Ya. Nah, bagaimana terjadinya? Ini porsi yang paling besar. Semua slide ini saya lebih banyak saya ambil dari Kemenkes ya. Jadi Kementerian Kesehatan kita sebagai suatu acuan di dalam menerapkan pola hidup. Jadi obesitas lebih banyak di faktor makanan. Jadi tidak mungkin orang akan terjadi obesitas kalau tidak karena makanan. Jadi kalau pasien biasanya ke saya tanyakan dulu, kira-kira menurut Bapak Ibu itu apa sih penyebabnya? Kalau masalah tidur, berarti memang belum masuk itu ya, belum masuk. Jadi kita harus delete, kita harus eliminir semua masalah penyebab ini. Memang sih ada faktor-faktor genetik ya, atau kurangnya aktivitas. Nah, ini dua hal yang sangat-sangat penting ya, harus kita dari definisi tadi. Yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Nanti saya akan tampilkan suatu kasus. Juga obat-obatan bisa, tetapi kalau tidak
mulut itu masuk, ada kesempatan masuk makanan, maka obesitas pasti tidak akan terjadi. Memang masalah obesitas ini adalah masalah yang sangat kompleks dan multifaktoral. Maka dari itu saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Antoni tadi, multidisiplin harus terlibat. Obesitas pada wanita yang setelah hamil atau apa, ya saya harus berkolaborasi dengan Dokter Bayu gitu. Oh, ada juga obesitas yang karena merengut terus jarang kedek. Nah, saya harus berkolaborasi dengan Cedil bagaimana supaya dia bisa ketawa juga gitu. Jangan ketawanya sambil masukin makanan ya enggak juga ya. Ya beli Cedil ya. Nah, obesitas ini kita harus cegah dan kita harus atasi. Ya, 2017 sebenarnya pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan suatu gerakan yang disebut dengan GENTAS, Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas. Ya, meskipun kita tahu sampai sekarang ini banyak mungkin Bapak Ibu mungkin sudah lebih populer dengan popular diet. Jadi jenis diet yang macam-macam jenis dietnya ya, ada yang kenekone, ada yang ketokone, ada yang skin diet, macam-macam lah skin diet, popular diet itu semua dicoba. Dan tetapi kita pemerintah Indonesia ini menerapkan yang namanya GENTAS, yaitu atur pola makan dan aktif bergerak. Jadi Dr. Antoni benar sekali tadi. Jadi makan dan bergerak, makan dan bergerak, makan dan bergerak, yaitu itu namanya GENTAS ya. Jadi ini adalah logonya. Jadi ini gambar piring yang berbentuk T, artinya gambar piring yang berbentuk T, ini huruf T atas, ini yang batisnya ke bawah nih, T. Nah ini sumber yang paling gede ini sayur dan buah nih, sumber sayur dan buah. Jadi separuh piring kita isi dengan sayur dan buah aja. Nah ini sumber karbohidrat, nasinya seperempat, gitu. Terus proteinnya lauknya ya seperempatnya. Nah ini aja. Kemudian bergerak, gambar laki-laki dan perempuan ini lari, gitu. Aktif bergerak. Aktif bergerak itu apakah aktivitas fisik atau latihan fisik atau exercise tadi yang sudah disampaikan. Ya terserah, ada 3 jenis tadi itu. Ya silakan. Yang mana aja, yang penting bergerak, jangan mager gitu. Makan juga harus diatur ya. Nah, saya menerapkan meskipun ini caranya gampang sekali, saya sederhana sekali metode yang saya terapkan pada klien saya. Jadi atur waktu makannya, tetapkan waktu makan, jangan waktunya istirahat makan, waktunya bekerja sambil makan, ya harus tetapkan waktu makan. Kita sendiri yang menetapkan kapan nyamannya kita makan, ya silahkan saja. Kemudian selalu variasikan makanan, jangan memilih-milih makanan, sukanya ini aja terus, yang itu tidak tervariasikan, karena kalau monoton kita akan kekurangan namanya zat gizi ya. Kita kurang di gizi, jadi kurang gizi nanti kalau seandainya tidak memvariasikan makanan. Jadi meskipun kita sudah variasikan makanan, jangan semuanya dimakan sampai berlebihan, tidak memperhatikan porsi. Jadi ada porsi tadi yang sudah diatur, separuh piring, seperempat piring, seperempat piringnya, dan jangan lupa konsumsi air putih aja, yang bening-bening aja ya, yang bening-bening, kayak Dokter Bayu tuh bening-bening aja dia sukanya. Nah kemudian aktif bergerak dan tidur lebih awal. Nah ini adalah metode yang saya terapkan dalam setiap implementasi dalam memberantas gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas. Ini sangat sederhana, kita tidak perlu diet yang macam-macam ya, cukup ini saja, syukuri apa yang ada di rumah dan usahakan variasikan, membiasakan untuk makan yang beraneka ragam. Itu adalah inti dan kunci dari semuanya. Nah, tapi semuanya ini penting ya, waktu, variasi, porsi, air putih itu harus itu. Nah, kemudian pola makan ini, pola makan yang benar nih, panduannya piringnya ya kalau seperti ini ya, kira-kira seperti ini piringnya. Tipnya aneka ragam, sudah tadi cukup sayur, tidak merokok, ditingkatkan konsumsi karbohidrat yang kompleks, jangan yang sederhana terus. Yang sederhana itu berani makan sederhana, ya harus berani bergerak lebih banyak gitu.
batasi konsumsi yang mampu meningkatkan kandungan dari kalori. Jadwal makan harus teratur. Kita yang bisa menentukan ya. Biasakan makanan dengan porsi ini ya itu. Nah, kalau latihan fisik saya aktivitas fisik aja sudah cukup, tadi sudah sampaikan oleh Dr. Antoni lebih banyak ya. Kalau mau latihan ya harus ikuti aturan yang disampaikan tadi, harus baik, benar, terukur dan teratur, tapi tadi diterjemahkan dalam suatu FITT ya. Jadi pilih olahraga yang digemari aman. Nah, aman itu bagaimana? Tadi sudah dijelaskan bagaimana mau meningkatkan. Nah, itu harus diikuti aturan-aturan ini. Ya benar, jangan baru 5 menit oh sudah olahraga, minum lagi minuman yang tidak bening gitu. Nah, itu udah yang dihitung oleh Dr. Antoni tadi kalorinya sekian, 50, masuknya 100, ya rugi ya, enggak ada hasilnya jadinya gitu ya. Nah, dalam praktek dan faktanya bagaimana ya? Kalau praktek ya kita harus tetap assessment dulu ya. Kalau ada klien saya datang ke saya, pasien motivasinya apa? Dok, saya maunya tolong buatkan saya daftar makanan untuk saya konsumsi. Yang sederhana aja dok, buat saya daftar menu aja deh yang gampangnya deh gitu. Ah, itu motivasinya pasti tidak kuat itu. Saya dengan senang hati karena itu akan mengurangi waktu konsultasi saya hanya 5 menit, 10 menit, 5 menit aja saya kasih. Habis itu nanti 2 minggu balik lagi. Waduh, enggak mampu saya nerapin. Ya pasti tidak mampu lah. Karena kita tidak bisa bersaing dengan industri kuliner sekarang ini yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya akan selalu assessment motivasinya, ada tidak riwayat medis yang akan menentukan apa yang kita akan boleh diet, apa yang kita akan boleh berikan, yaitu harus kita tahu riwayat medisnya dengan laboratorium yang akan diberikan. Kemudian baru diatur pola makan, aktivitas fisik dan tidur ya. Saya tidak mau membatasi, tapi memvariasikannya. Ya meskipun mungkin nanti Bapak Ibu sekalian akan mendengar bahwa diet itu sebenarnya tidak akan bekerja karena banyak sekali faktor, bukan masalah-masalah makanan saja, ada faktor genetik, fisiologis, karena saya begini dulu, karena saya ini, banyak sekali, sampai belum ketemu antara makan penyebabnya dan bergerak, saya kejar terus sampai sepakat bahwa penyebab dari kegemukan ini adalah karena makan yang berlebihan dan bergerak yang kurang. Kalau masih alasannya genetik, ini macam-macam, sulit, nggak usah didengarin yang begitu-gitu. Kita mulai atur pola makan dan bergerak, nggak usah dengerin yang macam-macam gini, cukup aktivitas fisik, bergerak, aktivitas pola makan dan aktivitas fisik. Ya. Nah, saya akan buatkan suatu janji, biasanya komitmen, konsisten, dan kontrol secara ketat. Jadi, jika tidak ada komitmen, kesepakatan dulu bahwa penyebab kegemukan ini adalah makan yang berlebihan dan kurangnya bergerak. Ya, itu penyebabnya. Nah, kemudian jika sudah dibuatkan suatu program, target, nah harus konsisten menjalankannya. Dan ada kontrol yang sangat ketat, karena pasti akan ada goncangan-goncangan metabolik di dalam suatu penerapan dari program ini, dan itu seorang dokter harus mampu, atau seorang mentor yang akan membimbing Bapak Ibu sekalian harus mampu untuk mengambil suatu langkah-langkah terhadap goncangan-goncangan metabolik yang terjadi pada kita akibat intervensi atau program. Yaitu kita tidak bisa hindari, hal itu pasti akan terjadi ya, pasti akan terjadi. Tapi bagaimana kita memanage hal yang akan terjadi itu agar tidak terjadi suatu dampak, tetapi akan mampu kita atasi sehingga program kita akan tetap berjalan. Ya. Oke. Ya, sampai di situ dulu saya tanya lagi, bisa didengar nggak jelas nih Dr. Bayu Blichdil? Jelas. Wow. Keren juga, keren. Baik, ya kita lanjut ya. Saya lanjut ke Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita yang ada di sini ini pernah mendengar yo-yo diet ya. Jadi artinya berat badannya naik, turun lagi kayak kapal selam, dia muncul lagi ke darat, ke permukaan, nyelam lagi dia gitu ya, seperti itu. Datang semangatnya lagi, wah diet, turun berat badannya. Kemudian frustrasi, sudah masalah dikit, makan banyak tidak disadari,
oh naik lagi berat badannya. Nah ini namanya yoyo, kayak yoyo naik turun gitu ya. Naik turun. Atau kayak roller coaster gitu. Nah, naik turun. Diet yang salah. Jangan sampai tercipta. Ya memang faktanya di beberapa saya ambil ini bahwa 95% diet kita itu gagal. Kita pelaksana diet. Mungkin Bapak Ibu sekalian adalah kita termasuk yang gagal karena memang seperti itu ya, karena kita tidak menerapkan 3K yang benar-benar konsisten untuk menjalankannya ya. Nah, kenapa bisa gagal? Gitu. Kenapa bisa gagal? Tadi Dokter Antoni sudah sebut tadi sebelum IR energi retriksi. Jadi retriksi kalori. Jadi sebelum retriksi kalori ya berat badannya agak lebar sedikit ya, agak lebar gini. Kemudian setelah IR retriksi kalorinya, jadi retriksi pembatasan kalorinya, berat badannya jadi turun. Apa yang terjadi pada saat berat badan kita turun sebenarnya pada saat kita meretriksi kalori kita? Jadi rasa lapar kita meningkat. Kemudian pengeluaran energi kita menurun. Jadi kita lemes ya, Dokter Antoni benar tadi bilang lemes. Mager jadinya kita mager, malas bergerak. Ya ujung-ujungnya apa? Pembakaran kita berkurang. Nah, terjadilah kenaikan berat badannya. Itulah yang membuat kita gagal melakukan diet. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa masalahnya seperti apa sih sebenarnya, apa sih yang terjadi pada tubuh kita. Nah, ini saya tidak bermaksud untuk menjelaskan gambar ini karena ruwet sekali. Saya juga tidak mau ruwet. Ngapain ruwet-ruwet ya, beli cedil ya? Kayak beli cedil aja, buat gampang aja sederhana. Tetapi saya ingin Bapak Ibu membayangkan aja ini, bayangkan gambar ini bahwa ada suatu bandul, ada suatu keseimbangan, ini ada suatu penopang ya, kiri kanan ini kondisi yang stabil, ini nyaman ya. Hubungan saya dengan beli cedil Dokter Bayu itu kalau seimbang itu ya, nyaman, kita akan merasa nyaman sekali. Jadi semua ini diikat oleh tali ini, diikat ini banyak sekali yang mengikat ini supaya kondisi ini stabil gitu ya. Karena ulah kita lah yang menurunkan berat badan ini, jadinya keseimbangan bergeser, meronsot dia begini. Tapi pada saat merosot ke kiri sini, tali di sini akan tertarik, narik semua, tarik semua. Jadi kita bisa bayangkan di situ kalau bergeser gini, karena keseimbangan itu jauh lebih enak, harmoni itu jauh lebih bagus lagi. Ini akan menarik, dia tarik ke bawah supaya ini kembali lagi ke posisi semula. Nah, seperti itulah kondisi tubuh kita manakala kita menurunkan berat badan kita, dia akan berusaha untuk mengembalikannya lagi. Satu hal pelajaran pertama yang saya dapat dalam masa pandemi ini dari pengalaman saya ya, adalah bahwa ini yang saya dapat ini beli cedil Dokter Bayu dalam masa pandemi ini ya, meskipun dalam tubuh saya, tetapi ini bisa saya menjadikan suatu acuan bagi kita ya, bahwa tubuh kita itu kurang sensitif terhadap kenaikan berat badan ya. Misalnya pada saat kita pesta, kita makan sekarang ada lagi di saat makanan yang tinggi kalori, masih mungkin kita untuk makan yang menghabiskan meskipun kecil masih bisa. Begitu di pekerjaan sampai di rumah ada lagi makanan masih mungkin lagi masih bisa saya menyantap makanan itu. Kita tidak cepat-cepat diare, kita tidak cepat-cepat muntah. Enggak. Tetapi apa yang terjadi pada saat terjadi penurunan berat badan? Tubuh kita sangat sensitif sekali jika terjadi penurunan berat badan. Dia akan bereaksi seperti bandul tadi, tali-tali tadi. Dia berusaha mencari keseimbangan. Apa yang kita petik dari sini ya? Apa yang kita bisa petik dari sini? Apa yang kita bisa petik dari sini? Ternyata Tuhan itu sangat luar biasa menciptakan kita, bahwa manusia adalah makhluk yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kita dirancang untuk dapat bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekali. Ya, kita dirancang, misalnya suatu terjadi musibah atau apa, kita akan bisa bertahan
Karena kandungan lemak yang ada di dalam tubuh kita itu yang akan membuat kita bertahan. Makanya jika terjadi penurunan berat badan, semua sinyal baik sentral maupun perifer menginformasikan, bahaya, darurat, darurat, cepat makan, jangan mau bergerak, diam aja, lemesin badanmu gitu. Kirim sinyal, minta rasa lapar, perut keroyokan terus gitu. Terus kemudian jangan mau tidur sebelum dikasih makanan, jangan mau tidur. Jadi gelisah, kita tidak bisa tidur ya. Kalau ketemu orang marah-marah aja, minta makanan. Nah, jadi kita emosian, semua sangat sensitif sekali jika terjadi penurunan berat badan. Ini yang harus diwaspadai. Tetapi kalau kita makan, ya, apa namanya istilahnya itu, makan enak tidur, apa itu ya, pokoknya begitu makan enak tidurnya gitu. Jadi kita memang dirancang agar mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekali. Itulah tubuh manusia kurang sensitif terhadap kenaikan berat badan, tetapi sangat sensitif terhadap terjadinya penurunan berat badan. Ini hal pertama yang saya dapat pelajari dalam masa pandemi terhadap tubuh saya ini. Unstable ya internet, saya bisa didengar nggak ya, Dokter Bayu? Bisa, Dokter. Ya jelas ya. Nah ini energi retriksi ya, energi retriksi yang terjadi ini saya gambarkan, ini adalah sel lemak kita ya, sel lemak kita awal. Pada saat kita melakukan diet, maka sel lemak kita mengecil ya, mengecil, kita mulai senang deh. Nah begitu senang, respon tubuh itu luar biasa, nggak mau, saya nggak mau tidur, saya nggak mau bergerak, saya diam aja, malas aja dah gitu. Sampai makanan, akhirnya kita frustrasi ya. Begitu kita kelebihan makan dibandingkan dengan bergerak, keplis dia satu ini, muncul dia lemaknya. Tadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 7, tapi dia mengecil. Kemudian di sini begitu nambah sedikit, dia tidak membesarkan dulu ininya, tetapi dia menambah sel lemaknya. Jadi di samping dia membesar, dia bertambah jumlahnya, gitu. Dia bertambah jumlahnya. Tadi ada nambah 2 lagi jadi 9 jadinya. Nah setelah itu ada lagi kalori, dia gedekan lemak yang cikal bakal ini, dia gedekan. Nah dia gedekan, jadi besar. Akhirnya jadilah besar begini. Maka dari itu pada saat kita sebelum diet, kemudian sesudah capek dietnya, udah malas, udah masa bodoh lah, makanya berat badan kita akan lebih banyak lagi, lebih besar, lebih berat lagi dari sebelum diet. Nah, begitu. Jika seandainya kita tidak aware akan ini, kita tidak namanya ini, maka waspada. Jadi saya katakan komitmen. Kalau memang mau diet benar-benar, jangan sampai mekeplis lemaknya ini, di samping dia akan bertambah besar, dia juga bertambah banyak. Jadi bayangkan bagaimana kita harus menghilangkan lemak ini, supaya dia atrofi, supaya dia mati, supaya dia rusak. Nah, ini hal yang sangat-sangat sulit sekali ya, harus diwaspadai. Nah, bagaimana sih sebenarnya pengobatan obesitas? Kita bagi menjadi 2. Ini yang non-surgical, artinya maksudnya yang bukan menggunakan pisau bedah. Kemudian ini ada pembedahan ya. Jadi intervensi diet ini adalah hal yang sangat penting, yang karena kita lihat tadi penyebabnya paling besar, kemudian exercise juga. Nah, saya sangat setuju sekali bahwa penanganan obesitas yang sangat kompleks penyebabnya dan dampaknya dalam intervensi yang diberikan juga luar biasa, metabolik yang terjadi, goncangan, maka dibutuhkan suatu multidisiplin untuk mengatasi obesitasnya. Tidak gampang mengucapkannya, tetapi sangat sulit melaksanakannya. Dan butuh orang-orang yang expert di bidangnya di sini untuk mampu menerapkan pola yang benar terhadap setiap orang, karena tidak bisa sama untuk setiap orang. Dan saya akan coba di sini untuk menyampaikan, untuk men-sharingkan suatu pengalaman pribadi saya berdasarkan suatu keseimbangan ini. Aktivitas makan, seperti itu. Oke. Nah, ini penanganan obesitas ya, penanganan obesitas. Saya juga akan memberikan contoh di sini bagaimana di suatu komunitas. Komunitas itu bisa di rumah tangga sendiri, bisa di kantor, komunitas yang sering kita juga. Halo? Ya?
banyak banget. Halo, bisa didengar? Halo? Bisa dokter, bisa. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, ini memang program tidak akan bisa berjalan terus, tetapi ada masanya kapan akan berakhir ya. Program itu tidak akan terus menerus. Intervensi gizi, konseling gizi itu penting sekali ya. Saya bercita-cita sebenarnya ada suatu komunitas yang melawan obesitas, jadi mudah-mudahan bisa nanti terbentuk, karena obesitas itu sangat berbahaya sekali ya. Memang bukan suatu hal yang bersifat akut, tetapi kronis. Begitu akan terjadi suatu gangguan metabolik, penyakit, maka tidak akan bisa dikembalikan lagi ya. Itu akan susah sekali ya. Tentu kita harus di sini lakukan screening ya. Screening, kita tapis dulu siapa yang akan bisa kita lepaskan untuk di komunitas saja, siapa yang harus membutuhkan konseling, siapa yang membutuhkan behavior, olahraga yang khusus, kemudian siapa yang membutuhkan obat-obatan, siapa yang membutuhkan pembedahan sampai. Nah, itu kita screening dan kita assess ulang, selalu ulang, agar jangan sampai ada suatu kesalahan di dalam intervensi yang kita berikan pada obesitas ini ya. Saya sangat berharap sekali misalnya BBM yang ini akan bisa membentuk suatu komunitas lawan obesitas. Karena apa? Karena dengan adanya suatu paguyuban, suatu komunitas, itu akan saling mengingatkan, ya, akan membuat konsisten kita, ya, komitmen kita itu akan berjalan. Jadi kita konsisten menjalankan. Nah, kalau seandainya di rumah tidak menerapkan pola yang benar, ya di rumah salah lagi, di luar baru pura-pura, tapi di rumah atau di luar begitu, di rumah begitu, tapi di luar ketemu lagi komunitas yang memang tanda petik liar, makan dan mager hanya gadget saja, yaitu bahaya juga. Jadi komunitas ini penting sekali dalam memberantas obesitas ini. Mudah-mudahan ada suatu ide atau masukan nanti. Ya, konseling gizi ini sangat dibutuhkan di dalam manajemen ini karena faktor penyebabnya itu adalah makanan. Ya, oke. Ini ada suatu kasus ya. Ini ada satu kasus. Kebetulan orang ini kayaknya mirip dengan saya juga ya. Satu laki-laki umur 53 tahun, tinggi 173 cm, berat badan awal 83 kg, massa lemaknya 24, visceral fat. Targetnya ya 19, tetapi saya mau lompat dan kita harus buat suatu program ya. Program ini selama 1 tahun, 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga ya. Di sini defisit harus ya, defisit itu harus, dan kemudian harus masuk ke keseimbangan dan bagaimana jangan sampai BMR kita turun ya. Ya ini tidak ada tipu-tipu ya, seperti begini memang ininya apa namanya, kondisi awalnya ya. Ya kebetulan aja mirip dengan saya, kayaknya sih bukan saya itu. Nah, ini terjadi penurunan berat badan yang kontinu. Jadi tiap minggu target saya adalah 17 minggu dalam 4 bulan pertama ya. Dan terakhir saya ini kemarin 74 kontrolnya. Ini penurunan yang memang dalam track, dalam kontrolnya di sini, dalam kontrolnya. Ya, ini saya akan ambil 1 minggu, 3 minggu terakhir ini aja ya, karena di sini sudah tercapai sepertinya 75, jadi 14 minggu, minggu ke-14 dan minggu ke-17. Ini ada 3 minggu, itu ya kita coba lihat ya. Nah, Dr. Antoni sudah sampaikan tadi ya, ini umur 53 ya, tapi saya pengen tampil lebih muda sama dengan Dr. Bayu. Saya pengen tampil di angka 40 sampai 49. Jadi targetnya di sini 17. Saya men-setting 17% massa lemaknya ini. Jadi sebenarnya di angka 19 itu sudah normal ya, sudah masuk excellent sudah. Nah, ini kontrol yang terakhir ya, kontrol yang terakhir tanggal 10 dan tanggal 1 ya, massa otot yang seperti ini memang terjadi penurunan ya, berat badan turun, massa lemak turun. Tapi massa bebas lemak saya juga turun, massa otot saya turun, total body water saya, visceral fat saya memang turun. Nah, ini jika kita menemukan kasus seperti ini, maka kita harus waspada. Di sini sudah terjadi tanda-tanda berat badan akan naik. Karena apa? Karena basal metabolic rate kita itu sudah mulai menurun. Jika ada massa bebas lemak, penurunan massa bebas lemak,
waspada bahwa kenaikan berat badan itu akan terjadi. Efek yoyo itu akan terjadi. Jadi waspada sekali akan terjadi hal seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat apa yang terjadi di sini. Berat badan 74, ini 73 memang turun. Tetapi massa bebas lemak di sini 61,1, 60,3. Sudah terjadi penurunan sekitar 1 kilo. Waspada, kita harus tahu mengatasi permasalahan ini. Jangan sampai yoyo efek itu terjadi nanti. Ya, ini pentingnya kontrol dengan menggunakan alat yang bisa menampilkan item-item ini. Kita tidak bisa berbangga, oh berat badan saya turun, oh bisa berat badan saya, ternyata yang turun itu adalah massa air, massa bebas lemak, itu harus waspadai ya. Meskipun kelihatannya mengecil, tapi itu sangat berbahaya, akan berkontribusi terjadinya penurunan basal metabolic rate yang akan membuat kita naik berat badan kita ya, gampang sekali. Nah, di sini juga kita bisa lihat 1687, 1662. Jadi sebenarnya sudah menurun, bahaya sekali. Nah, kita harus lawan obesitas ini. Saya hanya ingin agar ini dijadikan sebagai suatu inspirasi dan motivasi Bapak Ibu sekalian yang turut hadir pada kesempatan ini. Dan ini adalah saya. Ya, mungkin saya tanya Blitzedil ini selain dari kepala ya. Ini kepala rambut berkurang ya, kira-kira apa yang berubah di sini ya. Mungkin bisa dilihat selain kepalanya nih, jangan komentari rambutnya nanti Blitzedil, memang sudah berkurang selama 1 tahun, jelas nampak sekali penurunan ya. Sudah berkurang dok. Apanya? Tidak mengomentari yang sudah berkurang. Apa perubahan apa yang ada di sini ya? Ini kuenya berkurang ya, kuenya dikasih berkurang ya. Jadi sudah tahun lalu berat saya tetap 78 ya, di awal, di tahun lalu dan tahun sekarang tetap 78. Tidak ada berubah di tanggal 16 ini tetap berubah. Tapi karena saya itu punya teman Dokter Bayu itu ya, punya teman teman saya SPOG, jadi saya juga bisa hamil. Ya, saya bisa hamil seperti ini gitu. Saya bisa hamil selama pandemi ini jadi 88, 89 jadi berat saya bisa, karena teman saya SPOG gitu, jadi bisa hamil seperti ini. Nah, karena banyaknya kasus kegagalan dari diet, saya coba untuk mempraktekkan di dalam saya coba naikkan. Apa sih sebenarnya, saya ingin tahu kesusahan-kesusahan, bagaimana sulitnya untuk menurunkan berat badan supaya saya tahu, saya ingin menyelami. Jadi saya ingin sharing, saya memang sudah merencanakan semuanya ini ya. Dan selama 10 tahun dan merasa tidak enak banget, memang apa yang Dokter Antoni sampaikan tadi itu ya memang benar, tidak nyaman sekali ya, tidak nyaman sekali kita obesitas. Nah, kemudian selama 3 bulan ini, selama 3 bulan ini, wah, terus mau kesiap Dokter Bayu kalau lihat seperti itu ya, kesiap ya. Selama 3 bulan ini ya saya coba ya sampai 4 bulan ini 44 dengan yang seperti ini yang kelihatan ya ada perubahan dengan otomatis. Metode saya sangat sederhana yang tadi itu, saya menerapkan pola yang kesehatan sampaikan ya, kita memang harus basmi obesitas itu ya. Mari kita lawan obesitas ya, bahwa obesitas sangat tidak enak sekali ya, penyakit tinggal menunggu waktu saja. Oke. Ya, ini adalah rahasia saya ya. Saya ingin berbagi rahasia saya di dalam menurunkan berat badan ini. Ya, mudah-mudahan tolong jangan disebarin ya Dokter Bayu ya, cukup antara kita berdua saja yang tahu ini ya. Ya, tolong perhatikan angka-angka yang ada di sini ya. Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan angka-angka ya, saya hanya mengambil dari angka-angka ini saja. Apa itu niat? Niat itu aktivitas sehari-hari, kita ngepel, kita masak, kita bekerja, kita naik nyetir mobil, kita bergerak, kita nah itu aktivitasnya memegang peranan yang sangat tinggi sekali, yaitu 15%. Ya, memang resting tadi yang saya sampaikan, resting energi expenditure, energi basal yang kita butuhkan pada saat kita istirahat itu sangat ditentukan oleh ukuran tubuh, usia, jenis kelamin, massa otot dan massa lemak. Pada saat massa otot kita menurun, waspada.
REE kita akan menurun. Dan itu bahaya, karena pada saat itu pembakaran mulai efisien sekali, sangat-sangat efisien. Pengeluaran energi sangat, padahal dia memegang peran yang sangat tinggi, sekitar 70% ya, 70%. Kemudian non-resting 30%. Dan itu terbagi dalam aktivitas sehari-hari kita bergerak dan bergerak. 15% ya. Kemudian dengan makan pun mengeluarkan energi. Jangan berada pada retriksi energi atau pengurangan energi yang sangat berlebihan, karena itu pun akan menurunkan pengeluaran energi kita. Dan kemudian baru 5% olahraga. Nah, belum saya sampaikan tadi pada saat masa otot saya menurun, nah disinilah saya membutuhkan seorang Dr. Anthony, seorang SPKO. Saya membutuhkan untuk melakukan olahraga. Timingnya saya harus melakukan olahraga, saya harus genjot lagi otot saya harus naikkan otot saya supaya resting energy expenditure, pengeluaran energi basal saya bisa pada kondisi normal, yaitu 70%. Maka dari itu, saya di 4 bulan terakhir ini saya harus mencapai, nah ini rahasia yang kedua saya, ini adalah rahasia yang kedua saya. Ya, diet yang saya lakukan. Ya, ini perjalanan diet pada saat awal, pada saat BMR, saya di bawah restriksi tadi Dr. Anthony sampaikan bahwa ini energi sangat sedikit dan saya lakukan hanya 3 hari saja dan turun 3 kilo. Ini yang saya sebut dengan di IG saya, kalau Bapak Ibu mau pengen lihat itu di IG saya ceritakan di situ tentang bagaimana apa itu detox diet, dan saya lakukan di sini hanya 3 hari saja ya, turun 1 kilo. Kemudian kegagalan sering terjadi pada pasien saya di sini, pada orang pelaku diet itu. Ini tidak memahami, ya, tidak paham, kita tidak mengerti bagaimana sebenarnya metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, kita program itu kita jalankan terus. Nah, saya di sini harus mencapai 2.190 kalori, saya harus capai di dalam 17 minggu ini. Ya, saya selesai, saya harus makan lagi, saya harus makan cukup seperti kebutuhan basal saya. Jadi ini kita naikkan kalori sampai terjadi kebutuhan yang seimbang. Jika masih berada di sini, maka resiko akan terjadi penurunan massa otot tadi itu, naiknya berat badan, efek yoyo itu akan terjadi, itu metabolik, kerusakan metabolik itu akan sangat-sangat mengganggu sekali, bahaya banget ini. Jadi susah akan menurunkan berat badan. Nah, di 4 bulan kedua, saatnya saya harus menyeimbangkan antara kebutuhan energi saya harus benar-benar sesuai dengan AKG. Atau kalau kita bisa hitung, ini adalah angka berat badan, tinggi badan dikurangi 100, dikalikan dengan 30, kita dapat ini. Bagaimana kata pemerintah Indonesia AKG, umur saya 53, 54, jadi kebutuhan saya 2100, artinya tidak terlalu berbeda. Jadi saya harus mengkonsumsi makanan sekian kalori sekarang, ya. Kalau dalam 4 bulan ini berat badan saya naik, berarti saya masih kurang melakukan aktivitas fisik atau olahraga, dan saya bila perlu saya harus melakukan olahraga agar tidak menurunkan kalori yang saya konsumsi, tetapi meningkatkan aktivitas fisik saya, meningkatkan massa otot saya. Dan kalau seandainya itu tidak saya lakukan, maka efek yoyo akan terjadi pada diri saya. Ya, itu juga akan Bapak Ibu perlu waspadai, bahwa di 4 bulan kedua tetapkan kebutuhan kalori, jangan lagi kurangi kebutuhan kalori, tetapi naikkan aktivitas fisik, olahraga yang benar. Ya, butuh Dr. Anthony di sini. Jadi seimbang di sini harus seimbang. Pada saat 4 bulan ketiga, disitulah kita akan berharap. Kita ingin membuat tubuh kita kelihatan ototnya, massa ototnya di sini bisa kita akan capai di 4 bulan ketiga. Jadi program ini cukup panjang sampai 1 tahun, ya, tidak bisa dalam waktu instan. Nah, ini adalah contoh perubahan gaya hidup yang memang terjadi, dan saya karena teman kerja, jadi gampang kita ini diri komunitas yang di rumah saja, tetapi bisa terjadi suatu penurunan berat badan yang diharapkan, ya. Ya, sebagai pesan pulang yang ingin saya sampaikan bahwa kasus obesitas itu masih tinggi, ya.
kasus obesitas itu masih tinggi dan dampaknya ya obesity itu adalah silent killer. Tapi jangan khawatir bahwa obesitas itu bisa dicegah, sangat-sangat bisa dicegah dan bisa diobati. Bagaimana caranya? WHO menerapkan ABCD, yaitu pertama adopsi gaya hidup yang baru ya, adopsi gaya hidup yang baru. Apa yang saya sharingkan, adopsi itu, ambil itu sebagai suatu motivasi gaya hidup yang baru. Kemudian B, balance, harus balance antara yang masuk dengan yang keluar, berani memasukkan kalori, harus berani juga membakarnya, melakukan aktivitas olahraga yang harus lebih banyak lagi dikeluarkan. Ya, itu kemudian yang C adalah kontrol. Jadi kontrol secara ketat, ya kontrol secara ketat. Jadi saya menyebutnya di sini 3K ya. Jadi buat komitmen, konsisten jalankan dan kontrol ya itu. Terima kasih Om, ini yang bisa saya sampaikan ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas bila ada kekurangan ya. Balikan ke Dr. Bayu, semoga bermanfaat ya. Dr. Bayu, Blicedil silahkan. Pak, walaupun tidak sepenuhnya bisa menyimpulkan, tapi minimal mempertajam sedikit lagi tentang masalah yang kita diskusikan hari ini. Mengapa sih pentingnya nutrisi dan olahraga? Jadi saya dapat simpulkan, nutrisi penting, olahraganya jangan dilupakan. Olahraganya penting, nutrisinya jangan dilupakan. Termasuk tadi, ingat 3K. Mesti konsisten, komitmen, dan kontrol. Itu yang jauh lebih penting. Dan di samping itu juga ilmunya Dr. Agus juga menyampaikan tentang 3J. Jenis, jumlah, jadwal, jangan dilupakan. Itu jangan pernah kita lupakan, karena komposisi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah nutrisi yang lengkap dan seimbang. Namun jangan melupakan aktivitas, jangan melupakan olahraga, semuanya penting, melenting. Nah, itu. Berarti kita harus minting seksofonnya, tolong dibunyikan. Kita akan tutup ya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga ini bermanfaat dan semakin bermanfaat ke depannya. Saya tutup dengan ucapan Om Santi 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 Om. Om Santi. Semua sukses semua.